Karena penyakit hati itu boro-boro ngobatin diri sendiri, dikasih tahu aja nggak mau. Nggak semua orang ingin punya hati bersih. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah. Mana ujian yang lebih berat? Apakah kesusahan atau kelapangan atau kesempitan? Jadi ujian yang paling berat itu adalah yang paling memudahkan kita lupa kepada Allah. Itu yang berat. Kita biasanya ujian berat itu alat ukurnya tentang yang kita pikul. Padahal mana yang berat tuh? Yang berat adalah ujian yang membuat mudah lupa kepada Allah. Mana yang membuat mudah lupa kepada Allah? Kesusahan atau kesenangan? Ya, ini ayatnya ya, kita bacakan sebentar. Jadi memang kita itu kadang-kadang menganggap segala sesuatu yang berat ini adalah ujian yang berat, tapi sebetulnya ujian kesusahan yang ujian yang paling bahaya adalah justru kesenangan. Nah, kesenangan itu kadang suka luput dari membuat kita mengingat Allah, padahal itu adalah ujian ya. Ini ada penggalannya ini, surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini penggalannya. Jadi kami akan walanablukum bisyarri wal khair, diuji dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Turja'un, kamu akan dikembalikan. Nah, mari kita sekarang membiasakan bersyukur atas sekecil apapun karunia. Tadi sedang sholat ya, tiba-tiba sesudah selesai salam meraba di sajadah. Ternyata di ujung sajadah itu ada jarum pentul kecil. Tapi ya tentu jarum pentul tajam, tersentuh oleh tangan. Nah, ini kalau menghujam ke kaki, keinjak oleh diri, oleh anak, oleh cucu, oleh orang lain, itu pasti luar biasa sakitnya dan luar biasa jadi masalahnya. Bagaimana kita bertemu dengan jarum pentul itu? Itu adalah min fadli rabbik. Jadi wama bikum min ni'matin faminallah. Itu pun karunia Allah. Tidak sengaja dalam tanda kutip ya, tangan menyentuh jarum pentul yang berbahaya. Lah siapa yang menakdirkan ini terjadi? Allah. Makanya jangan luput bersyukur dengan sekecil apapun karunia, karena kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah syukur kita, yang mana yang oleh Allah dijadikan syukur itu sebagai jalan pembuka karunia Allah lainnya. Jadi jangan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan untuk disyukuri. HP nggak ketemu, di mana nih HP? Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, itu mungkin di dalam tas, dan ternyata ada. Masya Allah, jangan anggap remeh.
Kita berapa banyak waktu yang terbuang mencari HP, berapa banyak pikiran yang kemana-mana gara-gara HP belum ketemu, berapa banyak perasaan yang menjadi tidak nyaman gara-gara HP belum ada. Lalu tiba-tiba ada informasi yang menunjukkan di mana HP itu ada dan bisa ditemukan. Ini nikmat besar. Nah, harusnya kita yakin, oh Allah yang ngasih tahu. Lewat siapa yang Dia kehendaki, maka berterima kasih. Jangan lupa. Sekecil apapun karunia, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Ada yang haus datang, ini minum dulu Kang. Minum. Itu nikmat besar. Dikala haus, Allah tahu kita haus. Ada yang menyiapkan air minum. Air minumnya enak, anget. Dikala dingin, ada jahe merahnya. Aduh ini. Ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat siapapun yang Allah kehendaki. Hadang makanan, minuman, hadang pakaian, hadang yang paling berharga adalah ilmu, koreksi, kritik, saran. Kenapa? Karena dengan adanya kita diberikan masukan atas kekurangan kita, itu berarti kita akan bisa tobat. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa orang yang mengkritisi kita, orang yang mengoreksi kesalahan kita, orang yang mengkritisi perbuatan jelek kita, apapun caranya, itu adalah bagian karunia Allah. Ini serius hadirin. Jadi kalau kita ada yang ngasih tahu, jangan ngomong aja dong, gampang ngomong, lakukan. Nasehatin orang gampang, tuh anaknya sendiri nasehatin. Itu memang menurut nafsu nggak enak, tapi ini adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Pak, berhentilah ngerokok, Bapak sudah tua. Sampai kapan mau menzolimi paru-paru titipan Allah? Setiap hisapan rokok pasti dihisap di akhirat nanti. Nggak usah bela diri, nggak usah urusan saya, jangan. Ini kebenaran. Karena kalau kita merokok, setiap hisapan kan masuk ke paru-paru, paru-paru amanah Allah, pasti akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah nanti. Tidak ada satupun hisapan rokok, satu suap makanan yang tidak dihisap, pasti dihisap semuanya. Perkara memang belum bisa berhenti seketika, misalkan, tidak usah kita mengatakan, ini juga udah mau berhenti, kamu nggak usah ikut campur. Jangan, itu dari Allah. Kadang Allah gerakan ustadz yang mengingatkan, kadang Allah gerakan pendamping hidup, kadang Allah menggerakkan anak-anak. Nah, di antara semua koreksi yang paling tinggi nikmatnya, kan? Tadi mulai mengurutkan ya, nikmat itu biasanya dianggap dari benda dan sebagainya. Sekarang ningkat ke ilmu yang manfaat. Lalu ningkat lagi, nikmat yang lebih tinggi adalah nikmat orang memberikan koreksi, kritik, saran, sehingga kita tahu apa yang membahayakan kita. Itu nikmat loh dari Allah. Seperti kita dikasih tahu, awas itu ada paku payung nggak kelihatan, itu kan nikmat ya. Tapi kan itu hanya baru berkaitan dengan fisik. Salah satu nikmat besarnya adalah kita diberitahu tentang kekurangan kita. Wah, itu tolong dong, jangan pelit. Kalau nyumbang, masa ke masjid tiap hari 5 kali, tapi nggak pernah nyumbang apapun ke masjid. Ayo nyumbang. Jangan sampai disubsidi oleh orang. Bapak kan ke masjid ada tempatnya, ada AC-nya, ada listriknya, ada sound systemnya,
ada airnya, ada toiletnya, itu kan semua perlu biaya. Ayo, ini udah dari Allah nih mengingatkan kita supaya kita sedekah. Koreksi dan apa yang paling tinggi, ini penting nih, nikmat yang paling besar yaitu nikmat kalau kita dikoreksi, dikritisi tentang bahaya kemusyrikan, kemunafikan kita. Jadi kalau ada orang yang menjadi guru bagi kita, yang mengajari kita bertauhid, itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia berikut isinya. Guru yang memberikan ilmu supaya kita bertauhid itu Allah yang menggerakkan. Dan orang yang mengkritik kita, mengoreksi kita sampai kita bisa bertauhid, itu adalah nikmat besar dari Allah. Jadi apapun yang menjadi jalan hati kita bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kesombongan, itu nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan mobil Ferrari, istana, deposito, apartemen, gak ada apa-apanya dunia itu. Kita senang luar biasa kalau punya itu. Padahal kenikmatan besar itu kalau Allah memberi jalan supaya tauhid kita jadi bersih. Itu nikmat tertinggi. Kenapa nikmat tertinggi? Karena kalau hati kita udah bersih, itu yang membuat kita bahagia. Kalau hati kita jadi bersih, itu pula yang membuat kita bisa memiliki akhlak mulia, dan itu pula yang bisa membuat kita selamat nanti di akhirat nanti. Nah, ada cumanya ya, sayangnya kritik, saran, nasihat untuk bisa membuat hati jadi bersih itu diperlukan tapi kurang disukai. Karena penyakit hati itu boro-boro ngobatin diri sendiri, dikasih tahu aja nggak mau. Nggak semua orang ingin punya hati bersih. Maaf ya, tidak semua orang menyadari bahwa dikoreksi, dikritik itu bagian dari karunia Allah. Kita maunya dipuji. Padahal dipuji itu lebih bahaya daripada dicaci. Kalau dipuji itu lebih dekat dengan lupa ke Allah. Tapi kalau dikoreksi sebetulnya itu tidak disukai nafsu, tapi itu lebih membuat kita bisa memperbaiki diri. Jadi misalkan ya, misal nih ya, dalam keluarga, saya nyebut pendamping hidup aja lah, nggak istri, nggak suami, bisa nanti pada protes kalau nyebut salah satunya. Yang pendampingnya hidupnya tuh terus aja banyak mengoreksi, hati-hati jangan ria, jangan pamer. Itu tuh dari Allah tuh. Jangan sombong atuh, nanti kalau sombong nggak bisa selamat. Itu teh dengki. Jangan suka beda mulut dengan kelakuan. Misal kayak gitu ya. Itu teh karunia Allah, hadirin. Memang nggak enak dikritik terus, tapi kan bagus kalau kita sekecil apapun kesalahan, kemudian ada yang mengoreksi, akibatnya kita bisa semakin terjaga diri. Tapi dikit-dikit salah, bagus dong. Kalau kita tiap melakukan kesalahan sekecil apapun, ada yang mengoreksi, ada yang mengkritisi, itu kan karunia Allah. Ya nada saya keras dikit aja, jangan galak. Itu kan bagus, membuat kita nadanya tidak keras. Saya salah ngomong dikit aja, saya dikoreksi, bagus. Berarti kita nanti hati-hati dalam bicara. Justru ini yang karunia tuh, hadirin. Kalau kita tiap melakukan kesalahan sekecil apapun, sehalus apapun, kita dikoreksi terus, ini kan karunia.
Seperti ada remeh di sini, ada upil di sini, ada belek di sini, terus dikoreksi sampai bersila. Ibu-ibu bercermin itu kan menipu, hati-hati, teliti, takut ada yang keluar dari hidung, takut lipstik ke hidung. Itu kan cermin itu sesuatu yang disyukuri. Coba cerminnya buram, nggak kelihatan wajahnya, rugi ya. Nah inilah ingin mengajak bahwa rasa syukur itu jangan hanya ke benda saja. Itu harus kita syukur. Syukur dari keselamatan yang membahayakan, itu syukur. Ada ular dikasih tahu, kita syukur. Ada paku dikasih tahu, syukur. Tetapi yang paling harus kita syukuri adalah kita diberi jalan bertauhid. Apakah itu dengan tausiah, nasihat, atau dengan kritik, saran yang tajam, yang sepertinya bisa ngerobek hati, padahal seperti dokter bedah juga ngerobek-robek. Tapi robeknya ini bukan untuk mencincang dokter bedah tuh. Tanya dokter Asep tuh kan dokter bedah, dibelek tapi untuk diambil penyakitnya. Nah kadang-kadang perlu kata-kata yang atau perlu kritik yang pedes. Karena kalau lembut kurang, misalkan kurang tembus ya, maka mungkin kritik yang pedas. Kalau kita mengkritik jangan pedas, tapi kalau ada kritik yang pedas untuk kita ke orang jangan. Tapi kalau kita menerima, itu selain kita bisa dikoreksi, kita juga bisa berguguran dosa-dosanya. Masya Allah. Nah itulah sahabat-sahabatku sekalian, mari kita perlebar rasa syukur kita ya, jangan hanya urusan dunia-dunia saja, dan juga syukurnya jangan hanya urusan yang enak-enak saja, tetapi untuk yang nggak enak juga kita harus syukur. Nggak enak menurut nafsu ya, yaitu dinasehati, diberi saran, dikritik terus dengan sensitif, sudah syukuri. Apapun yang membuat kita jadi tercegah dari kehancuran itu merupakan karunia Allah. Percayalah hadirin, sungguh beruntung orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk terus memberikan masukan, input, saran, koreksi, kritik, sehingga sekecil apapun kita melakukan kesalahan, segera diingatkan, segera kita bisa tobat, segera kita bersyukur.